Alexa pasti tidak akan membayangkan, krisis Natalie saat ini dan mencoba untuk mengatasinya, akan berakhir membuat orang yang tenang seperti dirinya, meledak dalam kemarahan. Zalina Mira telah melewati batas kali ini. Malam sebelum wawancara variety show, Alexa pergi ke studio untuk memfilmkan sebuah trailer. Ketika dia pergi, di luar pintu depan ada banyak penggemar. Mereka memberinya bunga dan meminta foto bersama. Alexa dengan sopan menganggukkan kepalanya dan setuju. Lagi pula, dalam cuaca yang begitu dingin, mereka telah menunggu begitu lama di luar. Mereka pasti menderita. Tentu saja, hal yang paling membuat penasaran para penggemarnya adalah orang misterius itu. Tapi Alexa hanya tersenyum, ingat untuk menonton siaran langsung variety show besok. Aku yakin kalian semua akan senang dengan jawaban yang aku berikan di sana. Para penggemar tidak bisa memaksa tetapi menjerit kegirangan. Terutama ketika Alexa melepas kacamata hitamnya untuk memberi mereka tanda tangan. Kau terlihat lebih cantik dari dekat. Kakimu sangat indah. Alexa, jangan khawatir. Kami akan melindungimu. Alexa menandatangani saat dia berjalan. Setelah mendengar kata-kata ini, dia jelas tercengang sesaat sebelum mengungkapkan senyum. Alexa memperhatikan seorang gadis 15-16 tahun mengenakan seragam sekolah memegang spanduk. Ini mengingatkannya pada Bianca Zea, mereka berdua berada di tahun-tahun terindah mereka. Dia tergerak oleh energi yang berasal dari para penggemar ini. Mereka semua tampak berusia sekitar 15 tahun, namun mereka menawarkan untuk melindunginya. Jadi, Alexa dengan lembut menepuk kepala gadis itu, "Aku akan melindungi kalian, dan kalian perempuan harus melindungi dirimu sendiri." Sebenarnya, dia menyadari bahwa dia sebelumnya terlalu fokus untuk melakukan serangan balik. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk meningkatkan interaksinya dengan penggemar. Mulai sekarang, dia akan pada akhirnya, Alexa melambaikan tangan kepada para penggemarnya dan dibantu ke dalam mobil oleh Rizky. "Kau hebat dalam mendapatkan energi dari orang lain." Rizky memikirkan kata-kata yang baru saja dikatakan Alexa, mereka datang dari hatinya. Tentu saja, bahkan anak berusia 15 tahun cukup berani untuk mengatakan dia akan melindungiku. Meskipun dia mungkin tidak memiliki kekuatan, dia memiliki keberanian. Sebagai orang dewasa, apakah kita memiliki keberanian seperti anak itu? Rizky terdiam, dia tidak punya apa-apa lagi yang bisa dia katakan. Namun, ia menemukan sifat baru Alexa. Cirinya adalah, dia selalu bercermin pada dirinya sendiri. Tidak heran dia memiliki persediaan energi yang tak ada habisnya. "Besok, apakah kau benar-benar berencana untuk mengungkapkan orang misterius itu?" Rizky akhirnya bertanya setelah beberapa waktu. "Kau tidak akan menyesal?" Alexa tersenyum misterius. Bahkan terhadap Rizky dia tidak berniat untuk memberikan jawabannya. Namun, apakah dia benar-benar bisa pergi ke acara talk show besok? Sementara itu, Indira dan manajernya duduk di kantor Zalina Mira yang luas dan anggun. Zalina mengembalikannya kepada dua orang itu sambil menyesap kopinya. Suaranya tenang tetapi membawa kekuatan yang tak terbantahkan. "Untuk pertunjukan besok, berikan asistenmu hari libur. Aku sudah menyiapkan asisten lain untukmu." "Aku tidak mengerti maksud Zalina." Indira mengangkat bahu. Zalina Mira berbalik dan berjalan ke Indira. Dia meletakkan satu tangan di bahunya. "Aku memberikan asisten Alexa kepadamu selama 1 hari. Kau dapat menggunakannya dengan cara apapun yang kau inginkan." Yang dia maksudkan adalah, Indira bisa memerintahkannya berkeliling, menyiksanya dan melepaskan amarahnya. Indira tidak mengerti kenapa Zalina Mira melakukan ini. Dan Zalina tidak mungkin mengungkapkan motifnya yang sebenarnya. Jadi dia hanya tersenyum dan kembali ke mejanya. "Alexa adalah modelku. Aku punya hak untuk mengalokasikan semua sumber dayanya termasuk orang-orangnya.
Namun, Indira tidak tahu, Natalie disewa secara pribadi oleh Alexa untuk menjadi asisten pribadinya. Tidak ada yang punya hak untuk memerintah Natalie. Besok asistennya, selanjutnya manajernya. Mendengar kata manajer, mata Indira menyala karena ini berarti toleransi Zalina terhadap Alexa telah mencapai batasnya. Itu juga berarti dia siap untuk mengambil Rizky dari Alexa. Aku mengerti. Aku akan menggunakan asisten ini dengan baik, seru Indira. Karena ini secara khusus diselenggarakan oleh Zalina Mira, dia pasti tidak akan mengecewakan. 1 hari lagi penyelidikan berakhir tanpa hasil. Bahkan Gilang tidak bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan kakek Natalie. Tampaknya Zalina Mira sangat berhati-hati. Karena ini, Natalie tidak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Tapi, tidak mungkin dia akan melakukan apapun untuk mengkhianati Alexa. Lagi pula, seseorang seharusnya tidak pernah melewati batasnya. Kau tidak perlu cemas. Lagi pula, itu melibatkan kehidupan. Jika Zalina menodai tangannya, dia akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Tidak mungkin Zalina akan mengambil risiko itu, Gilang menghibur. Dia bisa tahu bahwa Natalie berada di posisi yang sangat sulit. Jika Gilang adalah Natalie, dia mungkin sudah melakukan sesuatu yang bodoh. Gilang, kau pasti perlu mengingatkan Rizky dan Alexa untuk tidak membawa ponsel mereka ke acara itu. Jangan biarkan mereka tahu tentang kesulitanku. Apakah kau yakin bisa mengatasinya? Gilang sedikit khawatir. Tidak ada masalah sejauh ini. Gilang tidak mengatakan hal lain. Setelah menghabiskan 2 hari menggunakan sumber daya Mandala untuk mencari kakek Natalie tetapi tidak berhasil, bisakah dia tetap duduk diam tanpa melakukan apa-apa sementara dia tahu Natalie menderita? Setelah kembali ke Mandala Entertainment, Gilang masih bertanya pada dirinya sendiri mengenai pertanyaan ini. Bahkan ketika Kenzi memanggilnya, dia tidak menanggapi. Apa yang membuatmu gelisah, Tuan? Apakah Nyonya sudah dalam perjalanan ke variety show? Gilang memandang keluar jendela dan memperhatikan matahari terbenam. Kenzi menutup dokumen di tangannya, dan menatap Gilang dengan penuh minat. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan, Tuan? Gilang ragu-ragu sejenak sebelum menceritakan semuanya pada Kenzi. Setelah mendengarkan penjelasan Gilang, Kenzi menatapnya dengan ekspresi dingin. Kau sudah berada di sisiku selama 7 tahun. Jangan katakan 7 tahun belum cukup untuk mengajarimu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Apakah kau berpikir, dengan menggunakan sumber daya Mandala Entertainment, kau akan dapat menemukan kakek Natalie secara langsung? Kau terlalu naif. Tahukah kau, jika situasinya meledak, maka itu adalah kehidupan yang akan kau hadapi, Tuan, aku. Gilang tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri karena kejadian ini juga melibatkan Alexa. Dia tahu pentingnya Alexa bagi Kenzi, jadi dia tidak berani menyeretnya ke dalam situasi. Tentu saja, dia juga ingin menepati janji yang dia buat untuk Natalie. Masalah seperti ini, dia seharusnya memberitahu Kenzi berabad-abad lalu. Dia tidak bisa mengerti kenapa dia tidak melakukannya. Kenzi menarik napas dalam-dalam, sepertinya dia berusaha menenangkan amarahnya. Namun, tepat saat dia akan bertindak, dia menerima telepon dari Alexa. Sayang, apakah Gilang ada di sana? Aku sudah memikirkannya dengan hati-hati dan merasa ada sesuatu yang tidak beres tentang kakeknya Natalie. Kenapa Gilang memberitahu Rizky untuk memastikan kita tidak membawa ponsel kita ke variety show? Tanya Alexa penuh perhatian. Setelah beberapa saat hening, Kenzi mengungkapkan seluruh kejadian kepada Alexa. Dia tahu, bahkan jika dia tidak memberitahunya, dia akan sangat khawatir dia akan pergi mencari Natalie sendiri. Kalau begitu, di mana Natalie sekarang? Setelah mendengar semuanya dari Kenzi, suara Alexa sedikit bergetar. Sayang, biarkan aku yang menangani masalah ini.
Tapi, izinkan aku memperingatkanmu, aku mungkin perlu memanfaatkan identitasmu. Kenzi tidak bisa menahan tawa, silakan. Selama saat tak berdaya, seseorang selalu ingin memiliki kekuatan terkuat, karena dunia ini selalu sangat tidak adil bagi yang lemah. Semua orang tahu bahwa Natalie adalah asisten Alexa. Namun di sini dia berada di Indonesia Center membawa beberapa tas perlengkapan, berusaha mendapatkan keseimbangan. Saat dia mengikuti di belakang Indira, dia patuh pada Indira saat dia memerintahkannya berkeliling. Bukankah Alexa pernah mengajarimu tata caranya? Sekarang kau adalah asisten Indira. Jika Indira tidak menyapa semua orang ketika kau melewatinya, orang akan berpikir Indira memiliki etika kerja yang buruk. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.